Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tema tentang puasa dalam berbagai keadaan ini maksudnya untuk mengantisipasi, karena kalau masalah puasa seperti biasanya kan kita sudah rutin melakukannya setiap tahun, bahkan tidak sedikit di antara kita yang rajin juga puasa sunnah, sehingga kalau dalam kondisi yang aman-aman saja insya Allah tidak jadi masalah. Nah, kita akan mengantisipasi kalau ada hal-hal yang sekiranya membuat kita jadi agak terhambat atau tidak bisa sempurna dalam menjalankan ibadah puasa. Itu gimana cara kita mengantisipasinya. Baik jamaah sekalian, jadi kalau kita baca di dalam ayat tentang puasanya itu sendiri, sebenarnya di situ sudah terkandung katakanlah alternatif kalau terjadi sesuatu hal. Setidaknya di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 3. Yang pertama, faman kana minkum maridun, siapa di antara kalian yang sakit. Nah, kita akan bicara puasa untuk orang sakit. Yang kedua, aw ala safarin, atau dalam perjalanan. Kita akan bicara yang kedua, puasa orang yang dalam perjalanan. Dan yang ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang tidak mampu berpuasa untuk seterusnya. Paling tidak ada 3 itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Selain nanti ada kondisi-kondisi yang tambahan yang tidak tercantum di Quran, tapi mungkin dijawab di dalam hadis Nabi dan penjelasan para ulama. Kita akan masuk dulu yang pertama Bapak Ibu sekalian, tentang orang sakit. Al-Quran menyebutkan kata sakit tanpa menyebutkan kayak apa sakitnya. Nah, kemudian para ulama merinci sakit yang manakah yang dikatakan boleh menjadi alasan untuk tidak puasa. Yang pertama jemaah sekalian, sakitnya ini fisik Pak, bukan sakit hati gitu ya, itu nggak bisa gitu. Kenapa nggak puasa? Sakit hati saya gitu, itu nggak bisa. Jadi harus sakit fisik. Yang kedua, sakit fisiknya itu fisik yang langsung ada hubungannya dengan puasa. Maksudnya begini, kalau dia puasa maka sakitnya akan bertambah parah, atau kalau nggak bertambah parah akan bertahan lama nggak sembuh-sembuh gara-gara puasa. Nah, maka puasa ini ada hubungannya langsung. Ada sakit yang fisik tapi nggak ada hubungannya dengan puasa Pak. Mohon maaf ya, misalnya orang sakitnya katakanlah ya jempol kakinya cantengan gitu Bu. Jempol kaki cantengan itu sakit nggak Pak? Sakit itu, apalagi udah cantengan kesandung pula, kan tambah nyer-nyeran gitu kan. Nah pertanyaannya, orang yang jempol kakinya cantengan itu boleh nggak dia nggak puasa? Kenapa dia nggak puasa? Sakit. Sakit apaan? Ini jempol kaki nyer-nyeran gitu ya, ngebet banget gitu. Nah itu nggak ada hubungannya. Kenapa? Coba deh, tetap saja puasa
beberapa hari kira-kira cantengannya nambah apa enggak? Dari tadinya jempol kanan nambah jempol kiri juga gitu. Kan nggak ngaruh Pak ya, karena itu kan sakit fisik yang sifatnya kayak luka begitu, nggak ada pengaruhnya dengan dia puasa atau dia nggak puasa. Oh berarti cantengan itu nggak termasuk sakit yang memberikan keringanan gitu. Nah tapi ada sakit yang misalnya katakanlah orang dalam keadaan down, dalam keadaan memang kondisinya sedang turun dan sebagainya, terpaksanya lah dia harus makan dan sebagainya, kalau enggak nanti dia akan tambah parah sakitnya, dipuasain terus gitu ya. Nah, itu dia harus makan gitu. Dan kalau udah kayak gitu Pak, bukan hanya sekedar boleh berbuka, malah jadi wajib. Kenapa? Karena agama Islam mengharamkan kita menceburkan diri kita dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau ceburkan dirimu dalam kebinasaan. Sakit didiemin aja malah puasa, itu malah tambah parah atau malah nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah itu bukan hanya boleh tuh, hukumnya sudah menjadi wajib, malah batalin aja, segera makan, minum obat dan sebagainya, ditangani biar penyakitnya segera sembuh. Kalau sudah sembuh baru boleh puasa lagi, dan puasa yang tadi ditinggalkan itu gantilah nanti di hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra, ganti di hari yang lain. Itu yang terkait dengan sakit jamaah sekalian. Nah, kasusnya begini. Kalau ada orang, aduh saya kayaknya sakit nih, tapi belum parah-parah amat gitu ya. Tapi semakin siang semakin parah gitu kan. Nah kalau udah kayak gitu tuh batasnya adalah kita ijtihad pribadi. Nih kalau saya terusin saya makin parah nih, udahlah saya batalin gitu. Nah kondisi kayak gitu buat setiap orang belum tentu sama. Ada orang yang daya tahan tubuhnya tinggi ya, atau ada juga orang yang daya tahan tubuhnya lemah, tergantung. Ada orang yang kalau udah sampai jatuh sakit, wah itu akan parah. Nah, kalau baru gejala-gejala aja dia masih bisa bertahan, tapi jangan sampai jatuh sakit aja. Begitu jatuh sakit itu recovery-nya susah. Nah maka orang yang kayak gitu sebelum jatuh sakit pun dia harus segera antisipasi. Ya sudah kalau gitu makan aja, minum obat, istirahat walaupun sakitnya belum parah, tapi karena dia tahu kalau sampai parah nih, ini recovery-nya jadi panjang, jadi susah nih. Nah kalau dia sudah tahu itu segera selesaikan saja. Kenapa? Karena ya tadi jangan sampai gara-gara puasa nggak sembuh-sembuh, recovery-nya tuh jadi susah gitu. Nah maka ketika parahnya belum seberapa, sudah sakit sih, tapi belum separah yang kita pikirkan, nah itu batalin aja. Nah dari poin yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, terbukti bahwa sebenarnya hadis tentang berpuasalah kamu akan sehat itu emang agak sedikit bermasalah gitu. Kenapa? Yang pertama dari segi sanadnya, sumu tasihhu, puasalah kamu akan sehat, itu sebenarnya bukan hadis yang disepakati kesahihannya oleh para ulama. Sebagian mempertanyakan kesahihan hadis itu, yaitu berpuasalah kamu tambah sehat. Itu yang pertama. Nah yang kedua, tidak otomatis. Ya, tidak otomatis orang puasa itu sehat. Yang ada bisa jadi dia dalam keadaan puasa malah tambah sakit kan. Nah, dia ada penyakit-penyakit tertentu yang memang bukan dijawab dengan puasa. Dalam beberapa kasus tertentu benar. Kalau kita rajin puasa tambah sehat. Penyakit tertentu Pak, dengan treatment tertentu, dengan metode tertentu dan sebagainya, iya. Tapi bukan berarti semua penyakit itu lawannya adalah dengan cara puasa, enggak juga. Ya buktinya kalau memang begitu Pak, Quran malah bilang faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, silahkan enggak usah puasa. Itu yang bilang begitu Quran loh, silahkan enggak usah puasa, itu kan Quran. Jadi jangan dilawan dengan hadis yang juga sahihnya pun belum tentu. Nah, puasalah kamu tambah sehat itu tidak bersifat universal.
Mungkin setiap orang kasusnya beda, mungkin penyakitnya juga beda. Nah, kasus tertentu, penyakit tertentu dan sebagainya, kalau kita puasa benar tambah sehat. Tapi tidak berlaku untuk semua jenis penyakit, tidak berlaku pada semua kasus. Dalam kasus-kasus tertentu ada penyakit yang ya kalau kita tetap berpuasa penyakitnya tambah parah atau penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Itu poin yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nah, poin yang kedua, awala safarin. Kalau kamu dalam keadaan perjalanan. Nah, jamaah sekalian, karena kita hidup di zaman modern sekarang ini, maka memang kita harus membahas sedikit lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan safar. Kalau di masa Nabi, safar itu gampang sekali. Yaitu orang tinggal di sebuah kota, sebutlah Madinah gitu ya. Itu tuh ada batas kotanya, dan kemudian kalau dia keluar dari batas kota itu langsung padang pasir, nggak ada penghuninya ya. Nah, kalau kita hidup zaman sekarang nggak ada tuh padang pasir ya. Kita naik mobil Pak dari Jakarta ke Surabaya itu nggak ada padang pasirnya, semua rumah semua gitu ya kan. Kota, desa, kabupaten, kecamatan ini semua nyambung Pak. Padahal kalau saya lahir tahun 69, masa kecil saya di tahun 70-an. Jakarta tuh kecil banget loh Pak. Kalau udah sampai Blok M, ya udah kesononya itu udah bukan Jakarta gitu Pak rasanya. Ya. Kalau saya udah SMA tuh Pak tahun 80-an, asalkan Blok M udah terus lagi, udah sampai yang namanya Tanah Kusir, ya udah itu udah wilayah tak berpenghuni. Ya, udah daerah yang nggak ada orangnya gitu. Kalau sampai ke Bintaro, wah itu sawah, rawa-rawa dan sebagainya. Ya, udah nggak ada orang lah gitu. Saya masih ingat tuh kalau udah Tanah Kusir Rempang lagi itu udah daerahnya udah becek, udah belok, nggak ada orang lah, tempat jin buang anak lah gitu, ya kan. Di wilayah Bintaro yang katanya megah dan sebagainya tahun 80 mah nggak ada apa-apanya Pak, cuma rawa-rawa aja gitu. Nah, tapi kemudian sekarang nyambung Pak. Nyambung sampai Bintaro, sampai Serpong, sampai mana terus gitu kan. Jadi kalau mau dibilang safar itu kita jadi agak kacau juga nih ya. Ibu, bapak yang pernah haji atau umroh pasti tahu deh. Kan pernah diajak keliling di Madinah itu ada Masjid Quba. Ya Pak ya. Dulu di zaman Nabi Masjid Quba itu di luar Madinah. Nabi waktu hijrah belum sampai Madinah, nginep dulu 3 hari di masjid itu di Quba. Ya, Quba itu di luar kota Madinah. Sekarang kalau kita ziarah ke Masjid Quba itu, lah baru 10 menit udah sampai. Ngapain kita jauh-jauh, cuma sedikit aja, cuma 10 menit. Ngapain Nabi pakai nginep dulu di Masjid Quba ini ya? Kan udah sampai Madinah. Kita nih sekarang ngomongnya begitu Pak. Di zaman Nabi itu belum sampai Madinah, masih perjalanan lagi itu, ya kan? Nah, kalau kita sekarang bicara safar, memang kita jadi susah nih. Karena wilayah tempat tinggal kita itu nggak ada tepinya. Gitu. Jadi dari rumah saya misalnya dari Kuningan nih ya, ke sini ke Bintaro itu nggak ada wilayah kosongnya. Apakah masih bisa di dalam satu kota yang sama atau sudah luar kota? Nah, ini yang kacau nih di sini, Pak, ya kan? Dan ini kalau diterusin terus sampai beratus-ratus kilometer itu masih kayak satu kota aja. Nah, pertanyaannya, saya kalau dari rumah saya di Kuningan ke Bintaro itu udah musafir atau belum? Ya, boleh jadi kalau zaman dulu kan udah ngelewatin rawa-rawa, udah ngelewatin daerah nggak berpenghuni manusia. Setidak-tidaknya saya udah bilang saya sudah meninggalkan tempat tinggal saya dalam perjalanan, kan gitu ya. Nah, perjalanan kalau di masa Nabi itu berarti safar itu berarti sahra, padang pasir, nggak ada orangnya, gitu. Nah, memang kalau di zaman Nabi begini, kalau sudah ngelewatin padang pasir itu, ya nggak cuman sekedar perjalanan keluar dari Madinah keluar kota begitu langsung musafir, enggak. Ada jarak memang, jaraknya sampai 2 hari perjalanan. Ya, Nabi pernah bicara itu ketika lagi haji. Haji Bapak Ibu sekalian, rata-rata yang ikut haji di masa Nabi di tahun ke-10 itu adalah orang-orang yang bukan tinggalnya di Mekah. Kayak Nabi sendiri kan tinggalnya di Madinah, itu jarak perjalanannya bisa sampai 7 hari atau 10 hari lah paling enggak perjalanannya. Jadi memang semuanya musafir,
Maka di Arafah, di Mina selama 4 hari itu mereka selalu jamak qashar ya kan, karena musafir. Tapi buat penduduk Mekah, Mekah ini dengan Arafah ini nempel. Tapi Arafah memang luar kota, gitu. Kalau ibarat kata Mekah itu Monas gitu ya, Masjidil Haramnya itu Monas gitu, maka Arafah itu sini Bintaro gitu. Ya, kira-kiranya. Cuman kalau zaman Nabi itu ya memang itu jauh ya, jalan kakinya lumayan kan, sampai kira-kira 15-20 kilo lah kalau dari Masjidil Haramnya. Sampai sekarang sih itu wilayah kosong, nggak ada penghuninya. Mina sama Arafah itu kosong, nggak ada penghuninya. Jadi rasanya di luar kota tuh benar, tetap ada di luar kota Mekah maksudnya gitu kan. Nah, orang-orang yang tinggalnya di kota Mekah, kalau haji bersama Rasulullah, mereka kan ikut juga nginep di tenda-tenda tuh bersama Nabi, ya kan? Ketika Nabi sholat zuhur asar di jamak, maghrib isya di jamak, orang Mekah pun mau ikut jamak juga kayak Nabi, ternyata dilarang. Ya ahla Mekah, wahai penduduk Mekah, la taksuru, kalian nggak boleh ikut mengkosor seperti kita. Kenapa? Karena ini, lokasi ini dengan rumah kalian tuh dekat banget. Ya, dekat banget. Ya, antara Masjidil Haram kan mereka kumpulnya di sekitar Ka'bah gitu kan, rumah-rumahnya, sampai ke ke Arafah itu jaraknya cuma 15-20 kilo doang, dan itu belum boleh untuk melakukan jamak atau qashar. Kaget kan para sahabat yang orang Mekah, terus gimana dong? Sampai titik mana kita baru boleh jamak atau qashar? Kata Nabi, baina Makkah wa Usafan, antara kota Mekah dengan Usafan. Usafan itu arah mau ke Madinah, perjalanan 2 hari, nah itu titiknya. Yang kalau diukur zaman sekarang nih Pak, kita naik mobil gitu, itu jaraknya 90 km. Nah dari Mekah Usafan inilah para ulama kemudian mengambil jarak, bahwa namanya safar itu adalah keluar dari kota tempat dia tinggal, melewati padang pasir, dan jaraknya setidak-tidaknya adalah 90 km. Dengan menggunakan moda apapun lah, mau jalan kaki boleh, naik onta boleh, naik sepeda ontel juga boleh, ya, naik motor, mobil, pesawat, pokoknya jaraknya minimal harus 90 km. Itulah yang dikatakan safar, yang membolehkan jamak qashar sekaligus membolehkan orang yang puasa itu tidak ikut puasa. Nah, jamaah sekalian, dengan jarak seperti itu ya, orang kalau mau tidak puasa, walaupun dia tidak dalam keadaan haus lapar, dia sudah boleh untuk tidak puasa. Karena alasannya bukan karena haus lapar, alasannya karena dia musafir. Ada masyaqqah, tidak ada masyaqqah ya, tetap dia sudah dibolehkan. Tinggal dia pilih saja mau puasa atau tidak puasa gitu ya. Yang penting safarnya itu. Nah, ada satu lagi syarat yang sering kelupaan. Begini Bapak Ibu sekalian, orang kalau mau tidak puasa gara-gara dia sedang dalam keadaan musafir, syarat yang paling penting ini adalah dia harus memulai hari itu dengan tidak puasa. Dalam arti safarnya harus terjadi dulu, baru dia boleh tidak puasa. Padahal dia puasa itu kan mulainya subuh. Nah oleh karena itu kalau dia hari itu mau nggak puasa karena safar, safarnya harus dimulai setidak-tidaknya sebelum subuh dia sudah berangkat. Ini kan kita udah subuh nih, ya udah sholat subuh kan. Kalau sekarang kita berangkat safar, itu nggak termasuk yang boleh tidak puasa. Kenapa? Karena syaratnya harus safar dulu, baru ketemu subuh, gitu. Boleh misalnya kita berangkat kemarin ba'da maghrib gitu kan. Nah ketemu subuh tuh kita udah statusnya sebagai musafir, itu kita nggak puasa nggak apa-apa. Maksimal sebelum subuh kita udah bergerak dari rumah kita. Jadi kalau misalnya nih kita biasanya kan suka pada pulang mudik tuh naik mobil misalnya,
mau pulang mudik tapi sholat subuh dulu biar rasanya tenang. Ya nggak apa-apa sih, tapi di jalan nggak boleh batalin puasa itu. Kenapa? Karena syarat sebagai musafirnya belum terpenuhi ya setelah puasanya dimulai gitu. Harusnya kalau mau hari itu nggak puasa, dia harus jadi musafir dulu sebelum ketemu subuh. Jadi orang-orang sahur kita berangkat. Begitu di jalan, entah di jalan tol, di rest area, ketemu subuh gitu kan, ya kita berhenti sholat subuh. Habis sholat subuh mau ngopi-ngopi boleh. mau sarapan boleh. Kenapa? Sudah musafir sejak sebelum subuh, saya sudah jadi musafir. Kalau mau itu boleh. Tapi kalau sayang-sayang mau bablas mau puasa terus, ya nggak apa-apa. Kita nggak lagi ngomongin yang itu. Lagi ngomongin kalau mau ambil ya fasilitas, syaratnya harus keluar rumahnya sebelum subuh gitu. Jangan sampai udah subuh, udah subuh nih, ya udah sholat dulu deh baru kita berangkat. Boleh nggak? Ya kalau berangkatnya boleh, tapi ngambil fasilitas tidak puasanya jadi nggak bisa. Ya, tapi kalau tengah jalan nanti macet, nggak karu-karuan, kelaparan, kehausan, dehidrasi dan sebagainya, boleh batalin nggak? Itu babnya lain lagi, bukan bab safar itu. Ya, babnya bab nggak kuat, bab sakit gitu istilahnya. Iya. Kalau ini yang safar ini Pak, bukan lapar, bukan haus, nggak ada kebutuhan untuk makan sebenarnya, tapi dapat fasilitas untuk tidak puasa, gitu kan? Boleh, silahkan. Tapi syaratnya keluar rumahnya sebelum subuh, gitu. Ya udah, selama musafir boleh makan minum, nggak apa-apa. Cuman kan tetap aja sayang-sayang ya Pak ya. Kagak haus, kagak puas, kagak lapar kok tiba-tiba makan gitu kan, gantinya itu ya nggak enak nanti setelah lebaran gitu. Ya jadi ya kalau saya sih prinsipnya selagi masih bisa puasa, puasa aja terus. Lagian kan perjalanan kita hari ini kan enak ya kan, naik mobil pakai AC dan sebagainya. Lain kalau di zaman Nabi itu ya naik ontak, padang pasir dan sebagainya, ya wajar lah kalau mereka dikasih fasilitas itu. Safar. Nah, apakah safarnya ini perjalanannya harus perjalanan ibadah? Tidak juga. Tidak juga. Minimal dia adalah perjalanan yang sifatnya mubah. Ya, kita kan pulang kampung kan mubah itu, bahkan sunnah malah, karena judulnya mau silaturahmi, mau ketemu keluarga, bahkan mau ketemu orang tua, ya mau salaman, mau minta maaf, mau sungkem, mau apalah gitu kan. Malah itu setengahnya sudah sunnah gitu. Yang tidak boleh itu Pak, kalau safarnya dalam keadaan maksiat gitu. Mau berzina di Bandung, udah gitu pakai nggak puasa pula gitu. Kan kita musafir gitu, nggak bisa, tetap wajib puasa gitu. Jadi ini mau main judi misalnya kemana gitu kan, itu kan kita musafir boleh nggak puasa gitu. Ini mau main judi tapi tetap puasa dia kan, menjaga gitu keutuhan puasanya. Malas gua gantinya nanti tetap puasa gitu. Baik, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi orang sakit, yang kedua orang dalam keadaan musafir. Nah, yang ketiga yang disebutkan di Al-Qur'an itu wa 'alal ladzina yutiqunahu, yaitu orang yang dalam keadaan tidak mampu berpuasa. Nah, tidak mampu berpuasa di sini bukan sebabnya bisa macam-macam, tapi sifatnya tidak mampunya itu sifatnya permanen. Misalnya Pak, ada orang sudah ya katakanlah sudah sepuh, usia sudah 99 tahun, 11 bulan, 29 hari. 2 hari lagi ulang tahun yang ke-100 gitu ya kan. Ya kondisi fisiknya mungkin sudah nggak kuat untuk puasa seterusnya gitu. Kalau orang nggak kuat puasa sekali Pak, sekali aja dia nggak kuat puasa gitu kan, boleh dia batalin, tapi kan dia ganti nanti dengan puasa juga. Tapi kalau orang yang sudah nggak kuatnya itu untuk seterusnya, maka dia kan nggak mungkin ganti di habis lebaran terus dia ganti puasa, kan nggak mungkin. Kan dia kondisinya tidak bisa puasa untuk seterusnya gitu kan. Nah, itu yang disebut mereka orang yang tidak mampu gitu. Jadi tidak mampu itu maksudnya tidak mampu dalam kurung seumur hidup.
untuk puasa. Tidak mampu seumur hidup untuk puasa, itu boleh dia tidak puasa dan cukup menggantinya dengan membayar fidyah. Nah, entah itu dia karena usia atau bisa juga karena penyakit. Ada orang yang punya penyakit, mohon maaf, permanen. Ya, dengan penyakitnya itu dia nggak akan bisa puasa lagi seumur hidup karena penyakitnya. Usia mungkin masih muda, tapi penyakitnya itu yang nggak hilang-hilang, nggak bisa sembuh apa segala macam gitu. Nah maka kalau memang dia udah tahu bahwa penyakitnya ini akan menghalangi dia untuk puasa atau mengqadha, maka dia cukup membayar fidyah saja. Ya, jadi bayar fidyah itu adalah pengganti dari qadha khusus bagi orang yang tidak mampu puasa untuk seumur hidupnya, baik karena usia, karena penyakit dan seterusnya gitu ya. Yang intinya seumur hidup dia nggak akan bisa untuk puasa. Nah bayar qadha Bapak Ibu sekalian, bayar fidyah itu enak banget, ringan banget, mudah banget. Karena Al-Quran menyebutkan fidyatun ta'amu miskin, memberi makan fakir miskin. Dan memberi makan itu jangan digambarkan nasi kotak, nasi bungkus gitu, bukan. Tapi memberi makan itu seperti yang diajarkan oleh Nabi. Kalau yang namanya zakatul fitr, Nabi kasih kurma atau gandum, makanan pokok yang masih mentah, sebanyak 1 sok. Nah kalau untuk yang fidyah itu 1/4 dari 1 sok itu. Jadi 1/4 sok atau istilahnya 1 mud. 1 mud itu, kata mud itu adalah 2 telapak tangan ini Bapak Ibu sekalian yang disatukan begini. Jadi satu, kayak kita mau wudhu gitu ya, sepenuh ini. Dan ini diisi dengan bahan mentah makanan pokok kita, beras atau tepung atau kurma atau apa bahan pokoknya. Sepenuh 2 genggaman ini dipenuhi. Nah kalau diukur-ukur itu volumenya nggak sampai 1 liter, kira-kira 0,7 0,8 liter. Kalau kita mau nggak pusing udah 1 liter lah gitu, kira-kira bisa aja. Lebih nggak apa-apa asal jangan kurang gitu kan. Atau kalau kita mau konversi dengan uang saja, nah itu sama dengan orang bayar zakat fitrah. Masih ingat nggak bayar zakat fitrah tuh kita berapa duit tuh per orang zakat fitrah? Di sini berapa? 30.000, 40.000? Ya anggaplah 40.000, anggap gitu kan. Nah kalau zakat fitrah itu 40.000, bayar fidyah itu cuma 1/4-nya untuk sehari. Jadi cuma 10.000. Nah kalau sehari 10.000, kalau sebulan kita kalikan 30 kan cuma 300.000. Orang tua kita sudah tidak mampu lagi puasa seumur hidupnya, kita cukup bayar 300.000 aja. Kasih fakir miskin, titip kepada panitia zakat fitrah karena objeknya sama, tinggal titip aja gitu kan. Kalau mau pakai beras, berasnya itu kalau beras yang buat bayar zakat itu kan misalnya kita sebut 3,5 liter atau 2,5 kilogram, itu bisa buat bayar 4 hari orang kewajiban puasa gitu. Jadi cukup dengan berapa kantong itu biar bisa jadi 30 hari, 8 kantong lah ya kan. 1 kantong bisa buat 4 hari, kalau 8 kantong 8 kali 4 32 hari udah surplus itu istilahnya. Nah itu kalau buat orang yang tidak bisa puasa seumur hidup. Nah khusus dalam hal ini karena ada menyangkut masalah fidyah, pasti ibu-ibu akan tanya, gimana dengan ibu yang hamil dan menyusui? Bolehkah mereka tidak puasa dan bagaimana cara menggantinya? Apakah bayar fidyah atau gimana? Begini ibu, wanita hamil dan wanita menyusui ya memang diberi keringanan untuk tidak puasa. Tapi, tapinya mereka harus mengganti seperti orang yang sakit atau seperti orang yang safar, menggantinya dengan puasa juga, bukan dengan fidyah. Kenapa bukan dengan fidyah? Karena dia hamil itu tidak akan seterusnya Pak. Jadi fidyah itu baru bisa dilakukan kalau dia tidak bisa puasa
seumur hidupnya, baru pakai fidyah. Nah kalau hamil memang sih ada ya ibu-ibu yang hamilnya tuh agak rajin gitu Pak. Ya, tahun ini dia hamil, ya kan? Tahun depannya dia menyusui. Jadi kan 2 tahun tuh dia nggak puasa gitu kan. Nah tahun ketiga hamil lagi gitu kan. Tahun keempat dia menyusui. Tahun kelima hamil lagi. Ya, rada rajin juga nih gitu kan. Mungkin kejar setoran gitu. Jadi sampai 6 tahun berturut-turut hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui. Oke. Nah, kalau anaknya 12 saja itu, kita kaliin aja tuh, ya kan? Berapa itu? 12 ya kan? Hamil menyusui kali 2 kan 24 tahun dia kagak puasa terus gitu kan. Produktif banget tuh. Ya zaman-zaman dulu kan emak-emak kita begitu. Anak 12 setiap tahun brojol gitu kan. Tapi kalau dia sudah selesai dari masa suburnya, sudah masuk usia menopause, ya kan? Apakah dia akan hamil lagi? Kan tidak. Menyusui juga tidak, gitu kan? Sudah bisa puasa, sudah. Berarti masuk konteks orang yang ya harus mengganti dengan qadha, bukan dengan fidyah. Kecuali nih, ada orang masih punya banyak hutang puasa. Qadarullah usianya nggak panjang, wafat dia, punya utang banyak. Nah utangnya kan harus dibayar kan, dengan puasa apa dengan fidyah? Ya fidyah lah. Kalau puasa mana bisa, orang di kuburan dia nggak bisa puasa. Jadi fidyah itu berlakunya yang nomor 3 nih, orang yang punya banyak utang puasa dan keburu dipanggil Allah sementara belum sempat bayar, gitu. Tapi jangan disengaja ya, saya nggak bayar, biar aja ntar saya mati, biar anak cucu saya yang bayarin gitu. Ya jangan gitu juga gitu, ya kan? Kalau ditanya sama malaikat, kenapa lu pada nggak puasa? Semoga anak cucu saya bayarin fidyahnya. Ternyata pada lupa. Ya. Kalau warisan ingat, tapi kalau bayarin fidyah orang tuanya nggak ingat. Nah itu parah itu kayak gitu ya. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian itu yang 3 tadi itu ada di Quran. Nah sebenarnya ada lagi satu poin yang juga kita harus hati-hati. Ini sih di luar dari yang kebiasaan ya, yaitu tentang puasa. Tadi kan judulnya di berbagai keadaan gitu ya. Puasa di keadaan kita di atas pesawat terbang, Pak. Ya maksudnya ini kaitannya dengan masalah berbukanya. Ya. Jadi pengalaman saya gini Pak. Pernah pada suatu bulan Ramadan saya itu perjalanan ke Timur Tengah, ke Qatar. Terbang dari Cengkareng itu jam 3 sore, ya kan? Begitu di atas gitu kan. 3 jam kemudian itu kan harusnya maghrib dan berbuka. Dan kalau ukuran di jam saya udah jam 6 nih, di Jakarta orang sudah pada buka. Tapi di atas saya masih melihat matahari gede banget. Ya kan? Nah, waktu itu